Jadi awalnya itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sama kerjaan gue saat ini. Dulu itu dulu kuliah IT. Nah, di tempat gue itu, spesialis kaos, hoodie, jaket, kemeja, kayak gitu. Pokoknya, merchandise-merchandise untuk distro sih kebanyakan. Ngobrolin aja kali. Halo guys, balik lagi di podcast kita nih teman-teman semua, yaitu di Ngobrolin Aja. Hari ini gue kedatangan teman gue nih, ya salah satu partner kerja gue yang kehidupannya itu serba plot twist. Termasuk dari cara dia mendapatkan pekerjaannya gitu. Dari apa menjadi apa. Langsung aja kita panggilin Yudis. Gimana Dis? Apa kabar? Sehat? Baik, Gila. sehat. Boleh kenalin nggak ke teman-teman nih? Oke, teman-teman, nama gue Yudis dari Depok. Apalagi nih? Gue bingung. Iya nggak apa-apa. Oh, Ya kenalin lu nih anak berapa bersaudara, oke. asli orang mana, boleh kasih tahu lo. Gue Yudhistira, gue dari Depok. Saat ini gue 3 bersaudara. Saat ini kegiatan gue bisnis konveksi, garment dan tekstil. Oh gitu. Mm-mm. Nah iya benar teman-teman. Jadi si Yudis ini salah satu yang buatin merchandise gua nih nantinya ke depannya. Kayak yang sekarang lagi gue pakai nih. Oke kan teman-teman? Nah gitu. Nah Dis, boleh dong cerita kenapa nih memilih pekerjaan sebagai garment atau tukang jahit lah gitu. Awalnya apa sih gitu? Apa dari kecil emang lu hobi bikin baju, bikin clothingan, atau ada keluarga yang nurunin, gimana Dis? Jadi awalnya itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sama kerjaan gue saat ini ya. Oke, Jadi dulunya itu gue emang dari kuliah itu gue suka jualan. oke. Suka jualan karena emang buat tambahan-tambahan uang jajan lah ibaratnya ya. Heeh. Buat uang jajan, ya udah gue coba buat nawarin ke kawan-kawan, nih gue Jualan jual apa nih? baju. Dulu itu gue jualan jersey bola. Oh, jersey Tahun bola. 2014 itu lagi rame tuh jersey bola grade ori Thailand Oh, ya. iya. Nah, itu gue coba jualan, lumayan lah dari situ ya. Oke. Dari situ akhirnya sampai banyak permintaan kayak sablon, ya gue terjun ke dunia sablon, kayak gitu. Dulunya nyablon atau lu kasih orderan ke tukang sablon nih? Dulunya itu gue kasih orderan ke tukang sablon. Oke, Heeh. jadi kayak lu mesen lah gitu Iya, ya? gue mesen Oke. jadi reseller lah, calo, makelar, atau broker lah, Oke. sebagainya. Nah, dulu awalnya begitu, karena makin kesini permintaan makin banyak ya gue coba terjun lah langsung. Oh gitu. Heeh. Emang kuliahnya apa dulunya? Dulu gue itu dulu kuliah IT. Sebenarnya nggak nyambung. Nggak Dari nyambung. SMA itu gue otomotif, kuliah di IT, sekarang gue malah kerja di Dunia. tata busana lah ibaratnya ya kan, tata Mestinya lu busana. ambilnya desainer ya? Nah, tadinya ya? mestinya desainer atau Waduh, apalah, itu nggak yang nyambung. dibilang plot twist teman-teman, makanya gue bilang. Mm-mm. Emang lu nggak dari sempat kuliah itu emang lu nggak sempat kerja dulu atau apa gitu kan? Biasanya kalau dari kuliah emang menyediakan langsung PKL atau apa gitu kan? Ya dulu itu gue sebenarnya karena dulu zamannya game online ya, Mm-mm. gue kuliah itu sambil jaga warnet. Karena biar bisa main game terus, Mbak. Ah, Nah kayak gitu, ya makin kesini ya udahlah gue coba fokus kuliah. Ya pokoknya begitulah. tapi kelar kuliah dong. Kelar, Kelar. sempet banyak drama lah itu. Ah, Karena udah kasihkan nyari duit tau nggak? Di pertengahan skripsi Oke. sampai kawan-kawan gue lulus duluan. ah. Kawan gue lulus duluan, gue sampai nganggur setahun tuh buat nyelesain tuh. Oh. Nah, gue lama deh gue Jadi lulus. bener-bener nggak kepake dong nih. Nggak kepake sama sekali karena itu juga karena gue nggak pinter di IT. Ya udah, gue mau nggak mau mesti usaha dong. Mm. Biar gue nggak kalah nih sama kawan-kawan gue mungkin. Kenapa milih IT tapi gitu loh maksud gue? Tadinya itu gue pikir IT itu jurusan yang kepake terus. Teknologi tuh nggak ada habisnya ya. Ya emang kepake terus. Iya, makanya dari situ gue pilih jurusan itu ternyata sulit, coy. Sulit, nggak nyampe otak gue asli. Tapi lulus ya seenggaknya. Lulus. Wah, lulus bener apa ngasih sablonan ke dosen nih? Waduh, ya adalah kilik-kilik Oh. dikit ya. Oke, dari situ akhirnya memilih sablon, jadi kita tariknya karena dulu lu sempat nyambil lah ya. Nyambi Nyambil jualan. jualan.
Terus sekarang gimana Dis? Sablon selama pandemi? Selama pandemi jujur aja itu agak sulit lah itu. Turun drastis lah itu omset itu. Mm. Turun drastis karena event-event nggak ada, kantor-kantor pun yang mau outing atau femgate itu nggak ada, karena kan kita kebanyakan dari situ, ya kan, pada Oke. bikin-bikin merchandise untuk seragaman lah ibaratnya ya. Oke. Mm-mm. Emang basicnya kalau tempat garment lu itu nguasainnya apa sih yang paling lu kuasain nih? Gitu. Mungkin teman-teman jadi ada yang mau tahu nih, siapa tahu teman-teman juga mau buat kan gitu. Apa sih gitu? Nah, di tempat gue itu spesialis kaos, hoodie, jaket, kemeja, kayak gitu. Pokoknya merchandise untuk distro sih kebanyakan, kayak gitu. Gitu. Gimana tapi cara apa ya bisa dibilang melewati masa-masa pandemi ya, apalagi anak buah banyak ya. Anak buah sekarang berapa, Dis? Kalau boleh tahu penjahit berapa? Sekarang itu bisa sampai 7 yang stay. Oke. Selain stay juga kan kita mempekerjakan warga-warga sekitar nih, kayak ibu-ibu yang Oh. jebolan garment kayak gitu. Oke, Kita kasih kerjaan. Oh, jadi kayak lu gitu. kerjasama atau mempekerjakan Warga ibu-ibu sekitar, lah ya? ibu-ibu. Wah, bagus banget ya Kayak teman-teman. gitu. Jadi saling membantu juga sebenarnya Betul. gitu. Oke. Kapasitas per hari yang bisa dikerjain berapa banyak sih Dis biasanya kalau kayak gitu? Untuk kita kan menengah lah ya, nggak terlalu besar itu. Untuk kaosan kita masih sanggup itu sehari 500-an lah, 200 sampai 500 piece untuk jahit kaos. Untuk oblong ya, nggak termasuk yang sulit-sulit lah, itu untuk yang mudah aja. Untuk saat ini kita segitu, mungkin untuk kedepannya kita bisa tambah kapasitasnya sampai ribuan lah, amin. Gitu. Oke. Gimana Dis? Tapi apa tuh? Ya kan pasti banyak dong cerita-ceritanya nih. Namanya kita ngurusin beberapa orang yang jadi stay, apalagi di dunia yang menurut gue butuh keterampilan ya gak sih? Gimana? Awal-awal mula lu bisa ngebentuk itu, apa jangan-jangan lu juga bisa ngejahit? Untuk awal mula itu yang pastinya banyak ketipu dan dikerjain orang. Ketipunya apa nih? Nah, di sini gue nggak ada basic jahit sama sekali, gue nggak ada basic bikin pola, gue nggak ada basic desain. Nah, ya mau nggak mau kayak modal nekat aja lah. Modal nekat, gue mempekerjakan orang, ya pasti di situ kayak, nih orang nggak ngerti ini, ya udahlah gue apain lah. Nah, di situ banyak gue kayak ketipu bahan. Kayak apa tuh ketipu bahan maksudnya? Kayak misalnya lu punya pekerja tukang potong, karena lu nggak ngerti basic potong sama sekali, kayak mestinya harusnya jadi sekian, dia bilangnya sekian, mungkin kebuang banyak, kayak gitu. Untuk jahitan, gimana sih jahitan yang rapi? Karena gua nggak ada basic ya, jadi manut aja, kayak gitu. Oke aja, padahal itu nggak bagus. Tapi makin kesini kan kita belajar dari pengalaman ya. Pengalaman guru yang paling bagus lah ibaratnya. Jadi kesini-sini kita bisa bisa tahu mana tuh kualitas yang bagus atau yang kurang bagus, kayak gitu. Kalau buat kerugian kayak nipu-nipu gitu, paling gede yang pernah lu alamin berapa banyak, Bis? Atau ketipu sama vendor, gak dibayar, atau udah jadi barangnya nggak diambil, kayak gitu? Untuk gitu banyak ya, kita udah berusaha minimalisir untuk kejadian itu, tetap aja masih kena. Kayak gitu, kayak mungkin terakhir itu sempet baru-baru deket ini, sekitar 3 bulan sampai 4 bulan yang lalu itu gue sempet minus itu 26 jutaan. Karena ketipu itu? Bukan ketipu, kerjasama tapi kenapa tuh? Trouble lah, ada trouble. Trouble-nya dari lu atau dari? Dari partner kerja gue itu. Kayak gitu. Jadi nggak kebayar deh, jadinya hilang deh? Hilang, ya mau nggak mau kita kan konsumen harus tetap tanggung jawab. Karena ya reputasi tuh di dunia konveksi itu penting banget. Reputasi itu penting. Kalau sekali lu cacat itu udah susah banget lu nyari orderan. Kayak nggak mau dikasih lagi lah ya. Benar, makanya kita mesti coba jaga nama baik. Siapa tuh nama orang? Vendor kita lah. Janganlah, itu rahasia. Rahasia ya? Kasian. Siapa tahu bisa dicari sama sobat-sobat di rumah loh. Jangan nanti. Atau buat yang masa boleh WA kali ya? Boleh. WA, siapa tahu mau cari-cari yang lain lagi nanti. Oke, Dis. Nah, kalau menurut lu kendala paling berat, Dis, saat lu mau memulai usaha konveksi ini apa sih, Dis?
SDM. Konveksi itu SDM sulit. Mm-mm. Sulit rata-rata. Terus gimana akhirnya lu bisa sampai bertahan di dunia konveksi ini gitu loh? Udah berapa tahun, Dis? 2018 lah gue baru memulai Buka sendiri. buka sendiri, Kalau benar-benar dulu produksi sendiri. mulai coba-coba nyambi, kasih orderan, Itu 2013 akhir. oh sebenarnya udah lama juga ya Udah berarti lama, ya? Udah 11 tahun. Enggak, 9 tahun. 9 itu 9 tahun. mulai nyambi jualan lah dari situ. Ah, Nah, 2016 itu mulai ke sablon. Oke. Nah, dari sablon barulah gue pikir kan dunia sablon ya udah tok gitu aja, tapi dunia konveksi itu luas. Oke. Nah, di situ gue coba terjun ke dunia konveksinya juga. kayak Gimana gitu. tuh awalnya? Dari modal pribadi dong pasti. Pribadi, tapi sempet minjem ke kawan juga, adalah partneran kayak gitu. Nah, kalau orang tua Dis gimana Dis? Kan dia tahu anaknya sarjana nih. Mm-mm. Kan namanya orang tua tuh agak-agak semikolot bisa dibilang ya. Iya, betul. Wah, anak gua sarjana tapi kok malah mau jadi tukang jahit. Lu gimana sih masa depan lu ini. Betul. Di awalnya emang nggak setuju. Kenapa nggak kerja aja sih? Nyari aman lah biasanya orang tua ya. Tapi tekad gue ya udah bulat buat gue usaha. Karena kalau gue ikut kerja sama orang mulu, ya udah gue lama kayaknya lah ibaratnya. Karena gue usaha bukan buat cuma cari makan, gue pengen kaya loh gitu. Oke. Bener nggak sih? OTW nih sekarang. Yoi, amin, amin. Ya. Amin, masih nabung-nabung lah ya. Sedangkan kasih lapangan pekerjaan juga nih. Betul. Buka lapangan pekerjaan buat orang lain ya nggak sih? Betul. Apalagi sekarang gue ya kayak lu bilang tadi, lu memperkerjakan ibu-ibu ya di sekitaran lah ya. Warga-warga sekitar. Warga-warga sekitar itu kan bantu banget tuh buat tambah-tambahan mereka. Nah, terus titik paling sulitnya lah Dis saat lu bangun ini tuh. Titik paling sulit itu sempet apa ya? Kayaknya waktu itu pertama kali gue dapet orderan agak besar dan di situ gue nggak dibayar, gue sampai minus itu gue nagihnya. Nggak dibayar itu gimana? yang nggak dibayar sama tuh orang, tapi kabur udah aja. lu kirim? Udah dikirim dan udah dibawa. Nah itu yang kejadian banyak, makanya sekarang ya kita sistem ada barang, bayar dulu baru diangkut lah. Itu meminimalisir resiko banget karena ya namanya baru ya, baru Iya, buka kali. Baru kenal lah ya. Baru kenal gini. Ya udah, kayak itu awal banget gue sampai gue minjem lagi ke teman gue. Minjem lagi dong gue buat minjem ya, tapi malah nggak berhenti gitu maksudnya. Enggak. Sempat drop lah, gue sempat drop itu. Ini bisa nggak nih gue lanjut? Bisa nggak nih lanjut nih? Untungnya saat itu gue masih bujang lah, masih panjang lah ya. Masih aman gitu. Kayak gitu. Kalau klien-klien lu Dis sampai sejauh mana sih? Klien-klien itu sampai ekspor apa? Kalau untuk ekspor kita belum, tapi klien kita langsung ownernya itu yang kayak orang Australia langsung kayak gitu. Udah ada ya? Ada kayak gitu. Berarti dia buat jual di Australia? Di Australia, terus buat di Singapura kali ya. Singapura ada. Cuman ya si ownernya langsung yang datang, bukan kita ke sana kayak gitu. Kalau apa ya dibilang tempat-tempat di Indonesia nih kayak dinas apa lu kerjain juga ya? Oh, kita kerjain juga karena kita banyak kenalan inilah, maksudnya apa, orang-orang orang dalam lah, bisa dibilang orang dalam. Kita ngerjain instansi-instansi juga. Dikorupsi nggak gitu. tapi? Biasalah, markup dikit ya nggak? Wah, kita nggak boleh sebut instansinya sayang. Nggak boleh, jangan. Takut KPK ya. Betul, jangan. Aduh, gitu. Tapi menurut lu sendiri, Dis, gimana sih brand-brand lokal sekarang nih? Kan lu kan lebih paham lah daripada gue. Kalau gue kan taunya oh ini brand ini. Apakah brand lokal kita sendiri udah siap bersaing di mancanegara gitu maksud gue? Menurut gue untuk brand-brand lokal kita sendiri itu udah bagus-bagus, kreatif juga, desain-desainnya cakep. Menurut gue bisa lah go internasional harusnya dengan. Dari segi material? Untuk material kita juga nggak kalah loh sama produk-produk luar loh. Kita bagus kok buatan lokal itu. Nggak kalah lah sama buatan-buatan mancanegara gitu. Kayak Deus ya? Apa ya? Deus kayaknya. Itu lokal juga ya kayaknya. Lokal deh. Lokal ya? Yang ramai juga di Bali kan setahu gue tuh. Bagus kok. Tapi apakah sudah siap
untuk go internasional, brand-brand lokal, Dis? Menurut gua kayaknya untuk ininya dia apa? Pengetahuan untuk pemasaran di sananya ada yang kurang ya. Untuk kualitas produk gua rasa udah qualified, udah bagus, udah mumpuni lah ibaratnya, desain-desain juga udah bagus, kualitas jahitan udah bagus, material kaos dan lain-lainnya sudah bagus, sablonnya juga udah bagus. Sekarang itu sablonan pun di kita udah eco-friendly gitu ya. Karena itu di luar negeri udah nggak boleh tuh yang nggak go green lah. Kita juga apa namanya bahan baku untuk sablon kita udah eco-friendly. Untuk dari pabriknya emang dibuatkan seperti itu. Oh, jadi kita udah bisa bersaing lah ya sama Udah bisa produk-produk luar. bersaing. Dari segi material pun kayaknya Indonesia udah cukup, paling tinggal didorong sama pemerintahnya ya. Nah, betul. Biar bisa lebih maju lagi ke depannya. Betul. Nah, kalau untuk lu sendiri sekarang tempat di mana, Dis, kalau boleh tahu? Untuk tempat gue sekarang adanya di Pitara, Depok. Nah, boleh kasih tahu nggak ke teman-teman, siapa tahu ada yang mau bikin Boleh, sesuatu kan? Boleh ya. nggak sih? Nama Boleh. tempat apa namanya? Nah, tempat gua saat ini di Jalan Pitara Raya, Rangkapan Jaya, Geraha Citra Pitara A2. Lo bisa Google search di Google Map itu DSK Sablo dan Konveksi Geraha Citra Pitara. Boleh mampir di situ. Untuk nomor handphone gua, siapa tahu ada yang berminat nanya-nanya tentang mau bikin kaos gathering atau lain-lain, nanti bisa lah ditaruh di deskripsi ya. Oh, langsung kita taruh di bawah sini nih teman-teman semua ya. Oke, kayak gitu. Terakhir nih, Dis, kasih dong saran-saran nih buat anak-anak muda lain yang mungkin mau mulai bisnis clothingan, atau mungkin sama kayak lu mau bikin garment, konveksi, ataupun yang lain-lain gitu seputaran dengan dunia clothing line ini. Gimana sih menurut lu buat Kalau menurut gua buat anak-anak muda zaman sekarang yang penting lu mulai dulu aja. Jangan ragu, lu mulai dengan modal yang ada. Jangan ragu. Yang penting lu jual aja. Sekarang banyak media sosial kok yang bisa lu pakai. Instagram ada, Facebook ada, ya nggak? TikTok juga ada. Udah menyediakan banyak fitur-fitur untuk shop-nya lah apa. Untuk menjual produk kalian. Marketplace lah gitu. Marketplace banyak. Sekarang mah udah sistem online aja. Pokoknya lu mulai aja dulu, lu jual yang ada apapun. Itu bisa dijual kok. Nah, lu udah berkeluarga belum, Dis? Saat ini gue udah berkeluarga, anak gue 1. Istri 8. Waduh, 1 dong. Oh, 1. 1. Siapa nih? Boleh panggil istri lo di rumah. Aduh. Siapa namanya? Istri gue namanya Sarah Arisa. Anak gue namanya Rayas Devanka Yudhistira Musa. Wow, panjang ya namanya, bagus. Udah ketemu sama istri? Saat ini belum. Dia lagi di Bogor dia tinggal di Bogor. Oh, sama mertua sering ketemu tapi ya masih ya? Masih sering. Berapa lama? Terakhir ketemu kapan? Minggu lalu? Terakhir ketemu minggu lalu. Sekarang belum dong? Belum ketemu lagi. Oke teman-teman, jadi kita panggilkan mertuanya Yudis. Halo. Ya, gimana Dis? Ketemu sama istri dari? Ketemu sama istri itu gue dikenalin. Oh, dikenalin. Tapi istri support nih dengan lu yang sebagai bisnis garment nih, support banget nih. Harusnya sih support, harus support dong. Ya, harus support apa support nih? Sesuatu yang beda. Support. Harus support belum terjadi. Iya, support. Tapi kalau udah support. Support ya. Support. Harapan lu buat keluarga lu lah, keluarga kecil lah, nggak usah keluarga besar. Keluarga kecil lu dan diri lu sendiri, termasuk pekerjaan, Dis. Apa, Dis? Harapan gue ya, gue biar apa ya? Ya mudah-mudahan gue lebih giat kerja lah buat memenuhi kebutuhan keluarga gue sendiri. Kayak gitu aja sih. Buat anak lu kalau next-nya mungkin gede mau jadi apa, Ya buat anak gue sih terserah dia lah mau jadi apa selama bermanfaat bagi orang banyak ya. Yang penting selama masih positif, orang tua support terus kok. Nah, buat istri dong sekarang. Yang udah katanya selalu support nih. Boleh dong kasih apa nih sepatah 2 kata kan? Untuk istri panggil namanya biar ingat. Oke. Di tag namanya. Oke, untuk istri gue tercinta Sarah Arisa. Minta supportnya aja terus, temenin terus biar kita bisa
menikmati hasilnya. Walaupun jatuh bangun ya, tetap temenin gue ya. Kayak gitu aja sih. Udah. Oke teman-teman, jadi kalau menurut gue dari Yudisti bilang, apapun yang lu mau lakuin, terutama nih kalau kita bicara tentang clothing line khususnya, lu mau bikin konveksi, mau bikin apapun itu, lu mau jualan baju, lu mulai dulu. Karena kalau lu nggak mulai, ya semua akan diam di tempat gitu, lu nggak akan melangkah kemana-mana. Dan pastinya untuk teman-teman juga harus disupport sama orang-orang yang sayang sama kalian, terutama keluarga. Kayak Yudis ini bilang, ya dia yang penting selalu ditemenin agar kedepannya bisa dinikmati bersama gitu. Apapun yang bisa dinikmati ya, Betul. khususnya momen kecil pun bisa dinikmati asal bersama-sama, ya nggak Dis? Betul. Jadi podcast kali ini segitu aja. Thanks buat Yudis. Nanti Thank buat you. teman-teman yang ingin bikin suatu brand, bikin clothing brand khususnya baju, kaos, kemeja, seragam apapun itu, kita akan adakan apa ya? Di link description nih data-data dari konveksinya si Yudis. DSK Sablon ya? Sablon. DSK Sablon di daerah Depok. Tapi tenang, dia ini mobile. Jadi kalau teman-teman mau meeting di luar bisa juga gitu. Oke, segitu aja teman-teman. Thanks for watching. Oke. Cheers.